Shalom Bapak, Ibu, sahabat-sahabat BBL dan TLW. Pada hari ini, tanggal 13 September 2024, kita akan belajar tentang tema memperbaharui pikiran, lanjutan dari pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi, pembaharuan pikiran ini adalah bagian paling penting dari kehidupan kita. Karena pembaruan pikiran ini adalah proses di mana seseorang mengubah cara berpikir kita agar selaras dengan firman Tuhan. Dan setelah pembaruan pikiran, pembaruan budi, kita dapat mengalami kehidupan yang lebih penuh. Tadi Yohanes berkata sukacita yang penuh, berkat yang penuh, kelimpahan yang penuh, dan melimpah akan berkat dari Tuhan. Jadi kuncinya adalah pembaruan pikiran. Jadi arti membaharui di sini ada satu contoh, yaitu menggantikan yang lama dengan yang baru, menggantikan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dengan firman kebenaran. Jadi menggantikan yang lama dengan yang baru. Contohnya adalah dalam penggunaan kalimatnya seperti ini: kami perlu memperbaharui sistem komputer agar lebih cepat dan aman. Contohnya kalau kita punya komputer, demikian juga pikiran kita perlu dibaharui. Nanti ayatnya saya akan sampaikan, dibaharui melalui firman Tuhan. Jadi pikiran kita perlu dibaharui untuk memahami dan mengalami kehendak Tuhan. Baik itu baik, berkenan, dan sempurna. Itu ayat kuncinya sering dibaca, sering kita baca, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh perubahan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi perubahan atau transformasi dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah lahir baru atau sebagai orang Kristen dimulai dari pembaharuan pikiran kita. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan jika kita tidak mengubah cara pandang duniawi kita kepada firman Tuhan. Jadi ini sangat luar biasa. Pembaharuan pikiran hanya dapat terjadi ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang akan membebaskan kita dari cara berpikir yang salah. Jadi luar biasa, makanya ada ayatnya berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Wow, ini luar biasa. Dikatakan jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau dikatakan tetap dalam firman, berarti bisa juga tidak tetap dalam firman. Jadi pikiran yang dipenuhi dengan firman Tuhan itu menghasilkan iman dan perubahan sikap kita, perubahan karakter yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Yang keluar itu dari roh kita melalui jiwa. Jiwa kita yang diperbaharui, kita tahu jiwa itu adalah pikiran, kehendak, dan emosi. Sehingga apa yang keluar dari roh kita melalui jiwa itu termanifestasi ke tubuh atau fisik. Dan juga kita bisa memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu, penting sekali menggantikan pikiran negatif dan duniawi dengan pikiran yang selaras dengan janji Tuhan. Jika kita terus memikirkan masalah, ketakutan, atau hal-hal duniawi, kita akan gagal. Kita akan gagal mengalami damai sejahtera. Kita akan gagal mengalami sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Wow, ini luar biasa. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini luar biasa, sesuai dengan Filipi 4 ayat 8, di sana dikatakan jadi akhirnya yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam artian Bapak Ibu, kita harus aktif mengambil kendali atas pikiran kita.
dan menggantikannya dengan pikiran yang membangun iman dan fokus kepada kebaikan Tuhan. Fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Roma 8:32 dikatakan, Yesus saja telah diberikan, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Jadi pembaruan pikiran memungkinkan kita untuk hidup dalam kemenangan atas dosa, atas penyakit, atas keterbatasan kita. Dan pikiran yang diperbaharui membawa kita kepada kehidupan yang sangat berkelimpahan. Firman Tuhan berkata supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 23 dikatakan di sana. Jadi pembaruan pikiran Bapak Ibu membawa kita untuk hidup sesuai dengan manusia baru yang telah diciptakan dalam Kristus. Dan itu memungkinkan kita untuk mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertempuran terbesar, pertempuran sesungguhnya dalam kehidupan kekristenan terjadi bukan di angkasa atau di udara, tapi di dalam pikiran. Iblis akan berusaha menanamkan keraguan, ketidakpercayaan. Namun Bapak Ibu, kita dipanggil untuk memperbarui pikiran kita agar bisa berdiri di atas firman Tuhan atau janji Tuhan. Iman kepada firman Tuhan, bukan pada pengalaman dan apa kata orang saja. Makanya dikatakan di dalam Efesus 16 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai pedang yang menghancurkan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia, sebagaimana kamu berpikir dalam hatimu, demikianlah kamu. Pikiran kita akan mempengaruhi tindakan hidup kita. Itulah sebabnya penting untuk menjaga pikiran tetap sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kemarin sudah disampaikan Pak Jeff ya. Pikiran kita menentukan tindakan masa depan kita, dan hasilnya masa depan akan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu, pembaruan pikiran adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Ini bukan hanya tentang membaca firman Tuhan, tetapi juga mengizinkan firman itu untuk mengubah cara berpikir kita, cara bertindak, dan cara hidup kita. Jadi firman Tuhan memberikan kekuatan untuk menolak cara berpikir duniawi dan membawa kita kepada kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kemenangan dalam Kristus. Manusia, Bapak Ibu, kita ini adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Setelah lahir baru, roh manusia sudah diperbaharui sepenuhnya dan selaras dengan kehendak Tuhan, sempurna. Tetapi pikiran atau jiwa harus terus diperbaharui agar dapat selaras dengan roh. Itulah sebabnya firman Tuhan itu, kalau kita mau tahu apa yang ada dalam roh kita, karena roh kita bersatu dengan roh Tuhan, firman Tuhan yang tertulis itu adalah cermin rohani kita. Jadi kalau kita mau tahu apa dalam roh, kuncinya adalah firman Tuhan. Makanya dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi pembaruan pikiran adalah proses mengubah cara berpikir lama yang sesuai dengan daging atau kedagingan menjadi pola pikir yang sesuai dengan roh yang telah dibaharui oleh Tuhan. Kembali saya tekankan, proses ini tidak otomatis, melainkan harus disertai usaha melalui firman Tuhan. Usaha di sini firman Tuhan itu bekerja bukan dengan usaha, tapi untuk membaca, merenungkan, mempercayai, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, ada usaha dari kita. Jadi penting sekali memahami identitas kita yang baru di dalam Kristus setelah lahir baru dengan cara membaharui pikiran kita. Banyak Bapak Ibu orang Kristen hidup dalam kekalahan karena mereka belum memperbaharui pikiran mereka dengan kebenaran, bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang memiliki otoritas di dalam Kristus. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, Efesus 1 ayat 17 dan 19, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow, powerful sekali.
Jadi pembaruan pikiran melibatkan penerimaan akan kebenaran bahwa kita, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen sudah dipersatukan dengan Kristus, sehingga kita memiliki segala hal yang diperlukan untuk hidup dalam kemenangan, seperti Roma 8 ayat 32 tadi. Jadi salah satu hal yang terpenting dari pembaruan pikiran adalah memiliki pikiran Kristus. Itu berarti memikirkan dan memandang hidup kita ini, memandang masalah serta tantangan hidup dari perspektif Kristus. Dan itu tidak susah. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus. Sehingga firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara di atas bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Jadi kita sebagai orang percaya dipanggil untuk melihat segala sesuatu melalui sudut pandang Tuhan. Pembaruan pikiran ini membantu kita untuk hidup dalam iman yang lebih besar dan tidak mudah tergoyahkan oleh keadaan dunia. Pembaruan pikiran juga memampukan kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, memampukan kita untuk mendengar suaranya lebih jelas. Makanya firman Tuhan berkata Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Wow, ayat ini favorit saya sekali, luar biasa. Hidup berdasarkan perasaan bisa sangat menyesatkan. Perasaan bisa berubah-ubah, sedangkan kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi pembaruan pikiran membantu kita untuk hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan perasaan atau situasi yang kita hadapi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, kata Tuhan, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Ketika pikiran kita diperbarui, kita akan mampu hidup berdasarkan iman dan kebenaran firman Tuhan, terlepas dari perasaan yang mungkin menipu. Jadi Bapak Ibu, proses pembaruan pikiran ini adalah hal yang sangat mendalam, proses sangat penting. Itu tidak terjadi secara otomatis, prosesnya seumur hidup. Sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai ilustrasi yang sering disampaikan tentang pembaruan pikiran ini, pembaruan budi, itu sering disampaikan, pernah juga disampaikan oleh Ibu Yeni ya, tentang transformasi ulat menjadi kupu-kupu. Itu sangat luar biasa. Ini menggambarkan bagaimana kita dapat mengalami transformasi spiritual ketika kita membiarkan firman Tuhan memperbarui pikiran kita. Namun di sini satu ilustrasi atau analogi bisa saya katakan seperti perangkat lunak atau software update. Kita yang memakai komputer sering mungkin atau memakai handphone tahu ya. Seperti memperbaharui perangkat lunak di ponsel atau komputer. Ketika kita memperbaharui, kita mendapatkan fitur baru, perbaikan bug. Itu merujuk pada kesalahan atau cacat dalam perangkat lunak atau sistem yang menyebabkan program tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan peningkatan kinerja dari komputer atau handphone kita. Demikian pula pembaruan pikiran melalui firman Tuhan memungkinkan kita untuk menghapus cara berpikir yang lama dan menginstal kebenaran yang baru sehingga kita dapat berfungsi dengan lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir, pembaharuan pikiran itu adalah proses, dan dengan kita mendengarkan firman Tuhan itu akan senantiasa membarui pikiran kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.